كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مؤردين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah besok ayat terakhir dari surat Al-Muddathir. Dan mudah-mudahan 56 ayat sudah menceritakan banyak hal sama kita. Wabil khusus tentang Qiyamul Lail yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Wabil khusus tentang kemuliaan Al-Quran. Dan orang yang mengajarkannya tidak boleh disakiti, tidak boleh dicela, dan kecelakaan bagi mereka yang meremehkan Al-Quran, meremehkan orang-orang yang membawa Al-Quran. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Sekali-kali tidak. Bahkan mereka tidak merasa takut tentang negeri akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu tadhkirah, adalah peringatan, pelajaran yang amat bermanfaat. Faman syaa zakarah. Dan siapa yang berkeinginan, maka dia ambil pelajaran dari gudang ilmu dan pelajaran yang bernama Al-Quran. Poin penting dari 3 ayat hari ini, ayah bunda, perbedaan orang kafir sama orang yang beriman. Orang beriman itu takut benar nasibnya di akhirat, tapi orang kafir enggak. Mereka tidak takut. Bagaimana bekal nanti di akhirat, mereka enggak takut. Jadi namanya kalau orang Surabaya ini namanya bonek, bondonekan. Pokoknya siap menghadapi susahnya. Ayah bunda, kalau berangkat haji, umroh, bekalnya nggak cukup aja, kita was-was. Nanti di sana gimana ya? Tapi kita yakin ntar Allah bakal cukupin, Allah bakal mudahin urusan kita. Anak kita, cucu kita kuliah ke luar negeri, duitnya nggak cukup, was-was lah. Padahal bukan diri kita. Bagaimana kalau dengan kita nih? Melakukan perjalanan antar kota aja bakalnya harus cukup. Apalagi ini safarun tawil. Wazadun qalil. Perjalanan amat panjang tapi bekalnya dikit. Itu namanya nekat. Nah ini yang kata Allah Subhanahu wa taala,
nggak ada persiapan ngadepin akhirat. Jadi nggak punya kemampuan, nggak punya bekal yang buat kita nih bisa ngarungi perjalanan. Bunda barangkali pernah saya ceritain tuh kisah sahabat saya yang ngajakin anaknya ziarah kubur. Anak 7 tahun diajak, baru bisa baca satu-satu batu nisan dibacain sama anak ini. Anak kecil kan kalau ngoceh nggak pakai pelan, ngomong aja. Kadang-kadang kita neneknya, kakeknya suka malu sendiri melihat tingkah cucu. Anak saya itu, sebab katanya begitu sampai kuburan, lihat jelang Ramadan banyak yang ziarah, banyak yang dagang. Dia kayaknya happy banget tuh diajakin ke pemakaman TPU. Dibacain batu nisan satu-satu. Fulan bin Fulan, mati tahun 97. Fulana binti Fulan, 2003. Fulan bin Fulan tahun ini. Terus bacain. Dan semua orang pada nengok. Begitu karena ulahnya ini membuat banyak orang pada nengok, saya yang malu. Kemudian saya pegang tangan anak saya, kata sahabat ini. Dia bilang, ayo cepetan nak, kakek nunggu doa kita. Rupanya setelah dia baca beberapa data dari batu nisan tuh, tiba-tiba ada satu kalimat yang membuat saya seperti kesambar petir. Anak saya ngomong, ayah, rupanya tinggal di dalam kubur itu lama juga ya. Tiba-tiba saya nengok ke kanan, kiri, depan, belakang, saya liatin batu nisan. Ya Allah, rupanya ada orang yang udah puluhan tahun dalam kubur. Yang ratusan tahun ada. Yang ribuan tahun mati di dalam kubur ada nggak? Ayo bunda. Banyak. Yang jutaan tahun ada. Dinosaurus sama teman-temannya. Kata para pakar, kalaupun ada tuh dinosaurus yang terakhir punah itu 65 juta tahun yang lalu. Terus ulang nih, faktanya. Yang terakhir punah. Kalau dinosaurus itu benar, asumsi mereka 65 juta tahun yang lalu. Ini belum ngomong tentang akhirat. Belum ngomong tentang hari berbangkit. Ini baru satu episode setelah dunia. Namanya apa? Barzah. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Ada di dalam barzah. Dan dunia dibandingin sama alam barzah aja nggak ada apa-apanya. Alam barzah dibandingin sama hari kiamat yang disebut hari. Kita sudah belajar ya bunda dari surat Yasin. Begitu dibangkitkan alam barzah nih penghuninya menuju hari akhir, hari berbangkit. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Celaka, siapa yang bangunkan kami dari tidur? Jadi Masya Allah ya bunda kalau itu hari kiamat dan di alam barzah adalah disebut tidur. Bayangkan kalau 24 jam hidup kita, sehari maksimal berapa tidurnya? Ada yang 4 jam untuk cukup. Ada yang 5 jam, ada yang 6 jam. Yang 12 jam ada nggak ya bunda tidur di sini? Hah? Paling 8 jam paling maksimal. Dan 8 jam dari 24 jam itu cuma sepertiga. Maka orang yang dibangkitkan dari kubur, dia mengatakan, siapa yang bangunkan kami dari tidur? Maknanya selama-lamanya alam barzah dibanding hari kiamat. Ini Allah dan Rasulnya nyebutnya hari. Tapi satu hari itu bisa 2/3, bahkan lebih lama daripada alam barzah. Perjalanan panjang, bekalnya dikit, nekat lagi. Kalla balla yakhafunal akhirah. Ini yang jadi quote of the day kita. Perjalanan panjang, bekal sedikit. Perjalanan panjang, bekal sedikit.
Orang-orang mukmin makin khawatir setiap detik dari umurnya pergi. Kalau orang kafir, malah mereka nggak ada takutnya. Seperti hidup tuh selama-lamanya. Dan ini orang yang visioner. Orang yang visioner doa ya bunda, yang doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kehidupan terbaik pada kami di dunia. Berikan kehidupan terbaik untuk kami di akhirat. Lindungi kami dari siksa api neraka. Di dunia hasanah terus. Di akhirat hasanah. Ada jemaah yang istrinya dua. Kata istri yang satu bilang hasanah mulu bang. Doanya Aisyahnya kapan? Jadi dikira tuh doa adalah menciptakan kecemburuan. Dah balik ayat bunda. Kalla balla yakhafunal akhirah. Jadi ini perjalanan panjang. Ya bunda. Perjalanan panjang. Dan masing-masing kita nih punya siklus hidup yang sesungguhnya panjang, tapi kadang-kadang kita nggak ngerti. Ayah bunda barangkali pernah dengar bagaimana umurnya bumi, umurnya matahari, umurnya bintang. Ada yang umurnya jutaan tahun cahaya. Ntar mati, bintang pun meledak, mati. Kalau dilihat umur kita sama umur gunung, udah bergenerasi-generasi, manusia mati, gunungnya masih kokoh. Apakah gunung itu nggak ada umurnya? Ada, Ayah bunda. Nanti dia akan mati, muncul lagi anaknya. Itu. Bumi ini nanti ada umurnya nggak? Ada ajalnya. Jadi makhluk Allah masing-masing ada siklusnya. Ayah bunda. Menurut kita umur kita pendek, tapi menurut kucing manusia itu umur panjang. Apalagi menurut semut, apalagi menurut tumbuh-tumbuhan. Maka di Cianjur nih, Usbok ngeliat, ya Allah, itu siklus indah banget Allah buat. Ada yang tumbuh-tumbuhan umurnya cuma hanya beberapa hari. Ada bunga yang umurnya itu malam, dia mekar, subuh kita nikmatin, siang udah nggak ada. Dan masing-masing itu punya siklusnya. Dan nanti summa ilaihi turja'un. Semua kita bakal balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu siklus itu dia terus berjalan. Dan ketahuilah ya Bunda bahwa siklus kita pasti hidup, mati, dihidupkan lagi, dikembalikan pada Allah dan selama-lamanya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Cari itu dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana kalian bisa kufur pada Allah Subhanahu wa taala, dulu kalian mati, lalu Allah hidupkan, lalu Allah matikan, lalu kepada Allah kita semua kembali. Siklusnya pasti. Ini disebut kalla balla yakhafunal akhirah. Kalla innahu tadkirah. Dan ini adalah pelajaran. Innahu tadkirah. Dan siklus kehidupan dunia akhirat itu semuanya ada dalam pelajaran amal berharga. Di mana sini dalam Al-Quran. Manual booknya sudah ada. Faman sya'a zakarah, siapa yang pengen diambil pelajaran. Karena itu ayah bunda, dalam Al-Quran ini orang yang beruntung
udah disebut sama Allah. Orang yang rugi sudah disebut. Orang yang bahagia ada. Orang yang binasa ada. Semuanya udah ada, tinggal ambil jalan mana yang mau. Dan nanti ayat 56, insya Allah kalau panjang umur, sehat, besok kita tahu bahwa keberuntungan yang absolut, nah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang sudah berusaha, tapi Allahnya tidak berkehendak. Berusaha untuk dekat sama Allah, berusaha untuk taat sama Allah, tapi belum Allah belum berkehendak milik dia. Hampir mirip sama penutup surah Al-Insan. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wa zalimina adalahum adaban alim. Allah masukkan orang yang Allah pilih ke dalam rahmatnya. Jadi bukan kita yang membuat hidup kita bahagia. Dan orang-orang zalim Allah siapkan azab yang pedih buat mereka. Ada yang zalim atas umurnya, ada yang zalim atas hartanya, ada yang zalim atas ilmunya, ada yang zalim atas keluarganya. Jadi kezaliman-kezaliman banyak dilakukan oleh manusia, sengaja maupun tidak. Dah, kalla balla yakhafuna al-akhirah, kalla innahu tadhkirah, faman sya'a zakar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita pelajaran yang banyak dari Al-Qur'an ini untuk menjadi manusia yang senantiasa mendapatkan petunjuk Allah. Manusia yang terbaik, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Ya Allah. Jazakumullah, ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.